Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Cipluk dalam acara podcast ala Payon bersama Kang Dudi. Oke, Kang Dudi ini sebagai apa? Kita akan tanyakan. Wow, sudah pasti tahu. Wah, kayak kue kulur. Kayak kuenya ada apa ya, macam-macam. Ini saya juga nggak tahu ini apa. Mungkin pemirsa Pioneer sedulur sebatul tahu. Nanti kita akan kulik ke Kang Dudi ini. Kang Dudi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang Kang Dudi? Ya sibuk buat roti, donat, pizza, macam-macam lah yang berhubungan sama bakery. Jadi, Oh, banyak ya produknya ya. banyak, alhamdulillah banyak. Nama ini produk-produk ini home industry ini namanya apa sih Kang Dudi? Ya sebenarnya nama ini inspirasi aja ya. Namanya sih di Tri Bakery. D3 Bakery. Bakery. Jadi nama home industry ini namanya D3 Bakery ya. Kalau boleh tahu Kang Dudi mungkin punya sejarah di nama itu D3 Bakery apa sih? Sebenarnya di Tri Bakery itu kalau mungkin orang bilang oh itu namanya Dudi ya. Sebenarnya enggak. Bukan ya? D3 Bakery itu adalah apa? Dijalanin, dinikmatin, disyukurin. Oh, Lord. D3 Bakery itu dijalanin, D yang pertama. Yang kedua apa tuh? Dinikmatin. Yang ketiga Disyukurin. disyukuri. Oh begitu. Jadi luar biasa banget ya. Kenapa sih harus roti gitu? Kan banyak ya. Banyak pengusaha kerupuk, pengusaha bantal guling, pengusaha es. Kenapa harus roti sih? Terus terinspirasinya itu dari mana gitu? Sebenarnya kalau bicara asal mula juga saya sendiri sebenarnya tidak terpikirkan. Oh Cuman gitu. seperti logo tadi kan, dinikmati, dijalani, disyukurin. Jadi itu mengalir aja. Oh, Asal mengalir ya. mulanya sih donat, kemudian oh iya harusnya ada kemajuan dikit lah, ibaratnya dari donat apa nih. Saya buat mulai macam-macam lah, mulai donatnya mulai dari donat sosis, mulai dari pizza mini, naik ke roti kan. Nah, Kang Dudi ngomong-ngomong masalah roti nih, kan banyak sih. Ada roti kering sama roti basah ya. Kalau produk Kang Dudi sendiri itu roti kering apa roti basah? Roti basah. Roti basah. Lebih utama sih kita ke roti basah. Jadi roti udah jadi disiram air gitu biar basah. Dan gitu Oh juga. bukan, gimana itu ceritanya itu? Kalau roti Korea kan kering kan seperti halnya bagelen tuh, itu roti kering sebenarnya. Bagelen itu roti kering. Roti kering. Oh, itu kayak begini ya roti kering ya. Kalau Ini roti bagelen. basah ya seperti inilah, ini roti basah. Roti basah itu, kayak mirip roti bakar itu ya ini ya? Ya, jadi kalau macam-macam roti manis itu kan masuk di golongan roti basah ya. Gitu. Kalau untuk donat sendiri ini roti kering apa roti basah ini? Ini sebenarnya masuk roti basah. Roti basah ya? Prosesnya digoreng. Oh begitu. Dari sekian banyak roti basah atau roti kering ya, sudah berapa varian yang dibikin atau jenis roti itu? Roti apa saja sih yang diproduksi oleh Kang Dudi sendiri? Kalau roti karena kita baru mulai naik ke 2 bulan terakhir itu belum banyak varian sih. Ya, Kita paling roti roti tawar, roti tawar. ya roti beringas masuk itu kemudian pizza, Pizza. kemudian donat kan termasuk donat. Roti basah, roti sobek bikin nggak? Roti sobek bikin. Bikin roti sobek. Roti sobek bikin, roti Jepang pun juga bikin. Roti Jepang ada juga. Ya, ada yang jadi nanti ada gambar yang ada warna pink, warna merah gitu-gitu sebenarnya roti Jepang gitu. Jadi memang ada teknik tersendiri lah itu. Kalau saya ini tertarik di pizza ya. Pizza kan sekarang kalau sudah masuk supermarket itu harganya luar biasa ya. Kalau pizza di sini ukurannya berapa sih dan harganya berapa gitu? Kalau boleh tahu itu. Tergantung. Kalau pizza itu dari mulai ukuran harga 3.000. Wah, 3.000 yang segimana itu? Ada itu ukuran sekitar 10 cm. 10 cm ya segini ya. 10 cm.
Itu kemudian ada yang itu yang 5.000. Sebenarnya kalau 5.000 sama 3.000 sebenarnya ukuran sama, cuma toppingnya berbeda. Oh, beda topping. Nah, itu agak lebih wah gitu kan kalau yang 5.000. Kemudian masuk ada pizza yang ukuran 18 cm itu 15.000. 18 cm segini ya. 15.000 ya. Kemudian ada yang 20.000 itu yang ukuran 22 cm. Itu berarti ukurannya dari loyangnya ya? Dari loyangnya. Oke, siap. Ya. Untuk produk Kang Dudi ini pakai pengawet atau tidak, dan kuat berapa lama ini? Kalau roti yang memang kita sebenarnya tema roti yang mau diproduksi ini kan sebenarnya roti sehat ya. Roti sehat ya, Pak? Iya, jadi roti tanpa pengawet memang umur simpannya sih memang hanya 2-3 hari. 2-3 hari ya, itu awet ya? Itu udah standar, itu kita bisa udah standar umum lah itu umumnya seperti itu. Memang ada yang memang kalau kondisi tertentu kita bisa simpan di lemari es itu bisa awet sampai 7 hari. 7 hari ya. Oke, siap. Untuk pemasarannya Kang Dudi, pemasarannya itu kemana aja itu? Kalau pemasaran kita masih ke wilayah Cilegon aja ya. Jadi online, jadi melalui beberapa media sosial kita online. Kemudian dari situ baru kita lakukan COD-an. Ya, COD-an nanti apakah dia mau ambil sendiri barang ke rumah atau memang COD-an, itu kan tergantung dari konsumen. Tapi sementara ini kita online dulu karena masalah pandemi, jadi kita lihat ekonomi juga ya. Kalau kita mau langsung ngebum dengan konsep besar-besaran, karena lihat kita pelajarin dari beberapa temen yang udah senior itu memang ada pengaruh dari penjualan mereka dan omset yang turun. Jadi kita harus benar-benar hati-hati lah untuk saat ini lagi pandemi ini. Jadi kita sementara ini kita online aja dulu untuk awal-awal ya. Memang ada rencana kalau memang udah pelan-pelan itu mau langsung ke pasar nyata. Sudah ini Kang Dudi, pengiriman paling jauh ya? Paling jauh produk Kang Dudi ini udah sampai mana ini? Paling jauh gitu? Paling jauh ada Anyer PCI. Ke luar daerah pernah? Waktu itu sempat ada minggu kemarin ada pesanan dari Cikande. Iya, cuman waktu itu karena saya belum siap untuk sampai luar dari Cilegon, ya saya tolak pesanan tersebut. Oh begitu ya kan? Tapi bukan karena tidak mau ngambil job ya, karena gimana itu? Ya karena memang masih terbatas, kita baru awal ya, kita terbatas dari sumber daya juga kan, jadi kita belum berani ambil job sampai luar daerah. Dia sempat 2 kali nelpon sih waktu itu. Dengan produk sebanyak yang Kang Dudi hasilkan ya, kalau boleh tahu itu ada berapa karyawannya? Sementara ini masih saya kerjakan sendiri. Wah, luar biasa. Dengan sendiri produk yang diciptakan segini banyaknya ya, apalagi sudah ada karyawan begitu. Untuk ini Kang Dudi, untuk pemesanan ya, apakah di sini sudah ready? Apakah kita sistem PO atau gimana? Ya karena produknya tidak pakai pengawet ya, jadi kita tidak berani stok banyak. Paling kalaupun jika konsumen mau order seperti halnya tadi sore, itu dia harus pesan sehari sebelumnya. Oh begitu. Jadi kita karena tidak pakai pengawet, jadi kita dikhawatirkan kalau kita stok sampai ke konsumen nanti malah barang tidak bisa dikonsumsi. Ya. Oh gitu. Ini Kang Dudi untuk sistem penjualannya ya, apakah cash and carry gitu atau titip jual atau sistemnya gimana? Ada dua sistem yang kita terapin. Kalau untuk produk tertentu seperti halnya donat sistemnya adalah kita titip jual. Ya, titip jual seperti roti manis juga kita titip jual. Okay. Nah itu paling 2-3 hari kita tarik lagi. Oh begitu. Ya. Habis nggak habis kita tarik gitu. Ya, kita tarik. Nah kalau untuk yang roti lain seperti pizza itu kan dia langsung cash and carry. Oh. Pizza, gitu. Kemudian donat sosis, kemudian roti bakar, kemudian juga roti beringas gitu kan. Itu juga memang itu kan nggak boleh lewat dari 1 hari gitu kan, toppingnya bisa meleleh gitu, jadi makanya itu cash and carry.
Ini kan Dudi kemarin bulan puasa ya. Bulan puasa itu kan banyak pesanan kue-kue kering ya. Iya. Pesanan membludak atau gimana itu? Ya alhamdulillah di satu minggu terakhir lah, satu minggu terakhir sebelum Lebaran itu kita alhamdulillah dapat order sampai 50 toples. Alhamdulillah Lur. Alhamdulillah rezeki anak soleh itu. Untuk ini toko Kang Dudi ini punya toko atau gimana? Untuk sementara ini saya tahan dulu untuk nyewa tempat. Mau sewa tempat. Kenapa itu? Tadinya memang mau rencana, cuman karena lihat kita masih pandemi, yang pertama terbatasan dari waktu juga, jadi saya lebih fokuskan cari market dulu. Ya, cari market, perbaikin kualitas. Oke. Setelah memang oke, nanti udah mulai mereda, mungkin kita lihat prospek ke depan bagaimana, ya mungkin kita akan sewa tempat. Oh begitu. Nah mungkin di setiap kecamatan atau kelurahan kan Dudi ya, di situ kan ada semacam apa namanya perkumpulan ya atau UMKM ya. Kang Dudi masuk dalam UMKM nggak? Saya belum masuk ke sana sih, belum melihat di UMKM tersebut. Ada planning ke sana, cuman belum dapat informasi lah lebih detail bagaimana. Tapi untuk daerah lain mungkin saya udah ada informasi, tapi untuk wilayah kita sendiri kita belum dapat itu. Untuk lokasi ini ya saya maaf Lur ya, untuk lokasi ini belum tahu ini lokasi alamat Kang Dudi ini di mana ini. Lokasi kita di Kubang Munyawak, Parnasari gitu. Jadi kalau mau ke sini ya banyak patokannya adalah bisa Masjid Al Barokah atau Masjid Al Muhajirin lah. Oh gitu. Artinya kalau mau pesen-pesen hubungi nomor di bawah ini ya. Begitu. Dari sekian banyak produk Kang Dudi ini, tadi saya sudah tanya tentang harga pizza ya. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang proses pembuatan si donat ini ya. Mungkin Kang Dudi sudah lihai lah. Saya belum tahu, atau pemirsa Pioneer yang belum tahu, bisa mohon dijelaskan proses pembuatan si donat ini. Sebenarnya proses pembuatan donat sih nggak terlalu rumit ya, karena memang udah umum ya, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di beberapa medsos kemudian kan. Jadi dia tinggal beberapa resep yang memang udah kita dapat, tinggal kita mix menjadi satu adonan, kemudian di mixing lagi sampai kalis, baru kita lakukan cetak. Nah tapi sebelum cetak kita lakukan proofing dulu. Nah ada 2 proofing, terserah mau langsung atau mau melakukan 2 proofing, terserah itu nanti bisa tergantung dari resep masing-masing aja. Setelah itu baru dilakukan penggorengan. Setelah penggorengan baru kita diamkan, tiriskan kan, kemudian diangin-anginkan sampai dingin, baru dilakukan mau dikasih topping apa itu terserah dari si bakernya sendiri atau si pembuatnya sendiri. Untuk jenis donat ya Kang Dudi ya, kan donat kan ada yang bolong tengahnya ya, ada yang bolong tengahnya, ada yang enggak itu menurut Kang Dudi proses pembuatannya itu lebih mudah yang mana itu? Sebenarnya mau bolong tengah mau enggak juga sama aja ya, sama aja prosesnya. Namanya mah donat gitu ya, itu donat. Tapi kan ini kadang kenapa sekarang banyak varian donat, karena banyak yang memang terinspirasi dari beberapa donat yang dari Eropa, dari Jepang, dari Korea. Sebenarnya itu bisa nanti dilihat lah di berapa di internet lah, di web gitu kan. Itu sebenarnya banyak varian donatnya, itu mungkin bisa puluhan gitu. Nah itu beberapa baker mungkin di luar sana itu yang menginspirasi, hanya dibuatlah bermacam-macam bentuk gitu. Oh begitu. Untuk akun sosmed Kang Dudi, supaya Pioneer ini tahu nih,
ada akun sosial medianya nggak, atau Facebook atau YouTube atau IG? Kalau untuk kita baru main di Facebook aja ya. Di Facebook kita bisa lihat di logo, di sana kan ada nomor kontak WA, kemudian ada Facebook namanya Adita Zahra. Adita Zahra. Nah, satu lagi nih Kang Dudi ya, harapan Kang Dudi sendiri di usaha roti ini apa sih Kang Dudi? Ya, harapan sih umum ya, seperti halnya orang membuat suatu hal, memulai suatu usaha yang jelas usahanya pengen maju, yang jelas dia juga pengen maju, pengen berkembang ya. Kalau bisa itu bisa mempekerjakan, membantu ekonomi orang lain lah, jadi membuka lapangan pekerjaan, mudah-mudahan insya Allah. Kalau untuk motivasi Kang Dudi ya, buat saya atau pemirsa Pioneer, motivasi untuk kita semua apa Kang Dudi? Sebenarnya motivasinya cuma satu ya, yang sebenarnya yang saya alamin sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus, pertama kita harus jalani dan nikmati, syukurin. Kenapa? Semua garisan itu udah Allah tentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Yang penting kita sabarin dan jalani, dan jangan nyerah, itu aja. Dinikmati, dijalani, disyukuri, dan jangan menyerah, begitu. Terus mencoba. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Oke Kang Dudi, terima kasih untuk bincang-bincangnya ya Pioneer. Semoga cerita dari Kang Dudi ini menginspirasi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang pasti roti dari Kang Dudi ini gurih, nikmat, lembut, dan yang pasti sehat. Jika ingin pesan, hubungi Kang Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.